Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Bapak Guru PJOK beserta PKG PJOK kelas 001 Kabupaten Tegal. Pada pertemuan tatap maya kali ini yaitu modul 2.1 dalam tatap maya yang ketiga, ya. Di sini kita akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan dari Bapak Ibu dari hasil diskusi dengan kelompok kemarin, ya. Kemudian ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Belum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ini kita ke kegiatan inti. Izinkan saya untuk share screen dulu. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu peserta PKG PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya. Seperti pada pertemuan maya sebelumnya, ya, kita adakan kesepakatan bersama. Mohon nanti barangkali di layar ini masih ada yang kurang, mohon untuk raise hand dan menambahkan. Ya. Yang pertama, menyalakan kamera, on kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Sementara gangguan teknis adalah hal yang wajar pada saat pertemuan atau kegiatan tatap maya. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menambahkan untuk kesepakatan bersama ini? Monggo. Monggo, barangkali ada yang mau menambahkan untuk kesepakatan bersama. Cukup ya untuk kesepakatan bersamanya? Cukup. Dilanjut. Modul 2.1, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini merupakan pertemuan tatap maya yang ketiga di modul 2.1. Pada saat pertemuan tatap maya yang pertama, kemudian tatap maya yang kedua, ya, pada pertemuan tatap maya yang pertama kita sudah belajar tentang, ya, aspek pembelajaran yang efektif, kemudian juga dilanjutkan dengan gerakan-gerakan atau rangkaian gerak, ya, rangkaian gerak, ya, atau long term memorizing, ya. Tadi yang pertama tentang aspek pembelajaran yang efektif,
Kemudian long term memorizing yang kedua adalah kriteria pengalaman belajar yang efektif. Ya. Di aspek pembelajaran yang efektif, rangkaian geraknya ada tujuan pembelajaran yang seperti ini, kemudian ada keterlibatan aktif siswa, kemudian ada pengajaran berdiferensiasi, ada pemrogesan dan pentahapan konten, kemudian ada penjelasan dan demonstrasi keterampilan, adanya umpan balik, kemudian komunikasi yang efektif, penilaian dan evaluasi, serta yang terakhir keselamatan. Ya. Kemudian pada yang kedua, ya, kemarin kita sudah belajar tentang ya, rangkaian gerak. Yang pertama, kriteria pertama itu berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa, kemudian memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Kemudian yang keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya. Bapak Ibu ya, sudah hafal dan sudah mempraktekkan ya, yang kemarin. Kemudian untuk pembelajaran 1-2 yang tadi saya uraikan, ya, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Untuk pembelajaran yang pertama tadi sudah, kemudian yang kedua ya kita belajar tentang mengajar yang efektif, kemudian mengajar mengapa tujuan pembelajaran itu penting, ada apa, ya. Sekaligus juga kita mendengar pengalaman mengajar dari teman-teman peserta PKG PJOK. Nah, untuk tujuan dari pertemuan tatap maya kali ini atau sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita pada pertemuan tatap maya kali ini adalah yang pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak. 2, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan ketiga, refleksi. Kemarin kita telah belajar seperti yang telah diungkapkan tadi, ya, long term memorizing. Yang pertama aspek pembelajaran yang efektif, ya, tadi sudah dijelaskan, ya, rangkaian geraknya. Ya. Ini ada, ya, bisa bersama-sama ya Bapak Ibu yang kemarin, ya. Atau sekedar untuk mengingatkan, ya. Nah, yang ini berarti tujuan pembelajaran, kemudian keterlibatan aktif siswa, ya. Kemudian ada lagi yang ketiga, pengajaran berdiferensiasi, ya, pengajaran berdiferensiasi. Kemudian yang keempat apa Bapak Ibu? Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Pemrogesan, pentahapan. Pemrogesan, ya, yang seperti ini pemrogesan dan pentahapan. Pentahapan. Pemrogesan dan pentahapan. Kemudian yang kelima, ya, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Yang keenam, umpan balik. Ya. Kemudian ada lagi yang ketujuh, komunikasi ya, yang efektif. Kemudian ada penilaian dan evaluasi. Kemudian yang terakhir, keselamatan. Ya. Jelas ya Bapak Ibu? Yang tadi efektivitas
aspek pembelajaran yang efektif. Ya. Kemudian dilanjut dengan kriteria pengalaman belajar yang efektif. Ya. Rangkaian geraknya, kriteria yang pertama adalah berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Kemarin berpotensinya seperti ini, berpotensi ya, meningkatkan, ya, kemudian keterampilan ya, siswa, ya, seperti ini. Nah, saya ulangi, berpotensi ya, meningkatkan ya, keterampilan siswa. Ya. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua adalah memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Ya. Memaksimalkan ya, tangan kanan dan tangan kiri seolah-olah ini sedang mengumpulkan kertas seperti ini. Kemudian aktivitas ya, gerakan tangan seperti sedang berlari. Ya. Kemudian waktu pembelajaran ya, telunjuk tangan kanan ini seolah menunjuk jam di tangan kiri. Ya. Ya. Kemudian kriteria yang ketiga sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Ya. Sesuai dengan ya, lapak kanan dan kiri saling menghadap dan dijulurkan ke depan ya, sesuai dengan ya. Kemudian level pengalaman ya, lapak tangan dan kiri bergantian ya, seperti ini ya. Level pengalaman, kemudian semua peserta didik tangan kanan dibentangkan ya, dari dalam keluar ya. Yang keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya. Berpotensi, tangan kanannya mengepal seperti ini. Ya. Ya. Kemudian, dan mengintegrasikan. Ya. Kedua telapak tangan dan jari disatukan lalu menggenggam seperti ini. Ya. Tujuan pendidikan seperti ini. Nah, kemudian dalam ranah kognitif, afektif, serta psikomotor seperti ini. Kemudian selain rangkaian gerak tadi, ya kita juga belajar tentang ya, mengajar efektif. Ya, kemarin juga mengajar efektif adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran secara optimal. Ya, dalam proses ini guru tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga mampu merangsang minat belajar siswa, ya, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ya. Kemudian ada ciri-ciri mengajar yang efektif, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mengajar. Ya. Sampai di sini, barangkali ada yang mau bertanya. Lanjut, Pak Wahidin. Ya. Lanjut presentasi nggih. Lanjut Pak, nggih. Tadi sudah review singkat materi P1 dan P2.
Sekarang yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak. Ya. Berburu referensi, nanti peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian tiap-tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Kemudian kalau sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Berbagi referensi penyajian tugas gerak. Nah, jadi pesan kuncinya bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, sekarang kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti di breakout room. Ini saya buat breakout room-nya dulu. Oke, nanti Pak Bambang, Pak Sukas, Pak Wahidin ada di main room, nanti kelompok 1, kemudian yang di breakout room 1, Pak Bejo, Mas Dimas, kemudian Mas Tegar, kelompok 2, kemudian yang di breakout room 2, kelompok 3 ada Bu Catur, ada Mas Afan, kemudian ada Mas Nopan, ada Bu Paramita.
Untuk waktunya nanti sampai jam 10 lebih 6 menit. Wah, asik ya, kelompoknya berpotensi kabeh ya. Anda sih bisa, iya, Anda sih bisa slide, Anda sih bisa jawab. Aku bisanya mantap ya wis, ya Pak Fasil. Untuk jawabannya namanya itu mah di mana Pak? Di Lembar jawabnya? di ini apa ya, di chatroom, Mas. Masih terus. Ya, di chatroom. Di room chat atau chatroom. Untuk LK-nya ada di chatroom ya, Bapak Ibu. Atau di room chat. Oh Idin, Ya, siap. kita kelompok berapa saja? Satu? Pak Wahidin kelompok 1, nggih. Itu yang di atas ya. Pak Bambang, itu sudah Iya. diunduh yang di chat itu. Sudah, Saya juga di sudah. Google itunya di laptop saya belum bisa, Pak. Kalau bisa dikirim filenya Pak ke saya, Pak. Biar Iya, saya lihat, siap. Siap, ini udah bisa tak download. Pak. WA nih Pak Bambang. Ya, tak kira ini lagi tak download. Nah. Pak Sukas, apa itu referensinya? Geraknya apa? Ada ide? Japri ke saya ya Pak Bambang ya. Itu nih Ya, ya. ya ini udah bentar. Pertanyaannya Mas Bambang. Iya, di Japri ke saya. Aku belum bisa buka. Aku belum bisa buka. Iya, sama Pak. Saya juga belum bisa. Kalau Pak Bambang Malah kayaknya orang bisa, Dik. Orang bisa buka itu karena orang bisa buka. Ke itu ya. Ke apa yang namanya? Grup WA. Grup PKG ya, grup PKG ya. Boleh. Iya wes. Endak katon anu kerjane. Masalah saya lemot ini. Oh my God. Ngenes. Udah Pak, udah tak kirim Pak. Ya, siap. Itu berarti diketik dulu peserta anu kayak Pak Bambang nyuwun sewu nama anggotanya. Iya. Nanti kita anu bareng-bareng.
Pasukas nama panjangnya siapa ya? Pasukas apa ya? Lukas Priyanto. Oh, Sukas Priyanto. Tekan tanda pakai apa Wahidin? Ya, siap. Keterampilan geraknya apa gerak lokomotor, non lokomotor apa manipulatif? Oh, anak lah pilihannya. Penyajian tugas gerak kelompok 1 nama anggota. Kue pertanyaan kue dia apa sing nomor 1 menetapkan tanda atau prosedur ngono Pak? Iya. Menetapkan tandanya apa? Iya, kok apa bae ngono kok tak anu kok buka kitab di situ. Telat. Kita buka kitab di situ. Kasih mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Tetap biasanya kue apa Bang? Apa ini? Memanfaatkan lingkungan yang ada kayak bangsanya sih Pak. Halo monitor Pak Bang? Iya lo. Ya. Iya Pak. Pimen. Ada apa sih maksudnya mendapat perhatian dari peserta didik? Tandanya tanda apa sih Pak? Maksudnya prosedur apa? Menetapkan tanda atau prosedur. Ya kan maksudnya ngomong Pak, anggar dewek pengen diperhatikan siswa ketika pembelajaran, ya tanda atau prosedurnya seperti apa? Oh iya, tanda sing maksudnya sing kayak itu maksudnya sing aba-aba kayak maksudnya apa sing iya ya kowe loro berupa peluit apa anu gitu. iya tandane ngono. Apa peluit ya menggunakan peluit itu apa menggunakan apa gunung sih apa ya kan kadang bocah kan udah dewek ya udah ribu dewek kok kan ya plit tanah tembe kuwe ya plit. Yuk bagaimana Pak Sukas pengalamannya ini? Sukas Pak Fiti. Wis sing gampang disit Pak, liyane Pak. Pak Bambang nomor 1 liyane sing gampang disit. Masih ya apa? Ya, penggunaan waktu yang efisien murah no. Penggunaan waktu efisien. Nomor 1 engko aku sing nyoba guys Mas Bambang. Iya. Nomor 1 kowe nyoba aku tak garap ya. No, berarti kan nomor seterusnya siapa kayak ndak cepet toh. Oke. Ya, dibagi. Oh gitu. Kowe ngisor disit Pak Bambang, apa-apa ngisor disit ya bisa ya. Ya nomor 2 wes. Nomor 2. Ora, disit wis nomor 3.
Isyarat atau cu nyong kalau rada paham soalnya. Isor pisan cu. Isyarat. Yes. Isyarat ya. Ya. C. Isyarat keterampilan gerak yang diajarkan misalkan berarti mendribling bola dalam permainan bola basket, mana Pak? Keterampilan geraknya Pak. Ketika Pak. Main begini, mendribel. Iya, keterampilan geraknya mendribling bola pada permainan bola basket. Mendribling dalam permainan bola basket mana banyak kan? Lihat, coba gue lagi itu, langsung pulang aja. Pakai bocah pada panik. Iya, isyarat atau cu yang digunakan satu verbal. Ntar dulu belum Pak. Ini anak bocah lagi pada salaman. Mendribel bola. Iya, mendribling bola pada permainan bola basket, ngono wis. Pada permainan bola basket. Iya. Isyarat atau cu yang bisa digunakan satu verbal. Apa? Verbal. Ya, verbal koma. Didorong bukan dipukul. Ya gitu. Verbal omongan ya Pak Bambang, bener ya? Hah? Verbal omongan ya? Ya. Didorong bukan dipukul. Dorong tidak dipukul. Ya ada. Ya, nomor loro. Non verbal. Non verbal. Iya, memberikan acungan jempol untuk yang sudah mahir. Memberikan acungan jempol bagi yang sudah mahir. Jempol bagi yang sudah mahir. Terus apa ya, gerak Pak? Apa isyarat apa ya Pak ini Pak? Isyarat tubuh. Ya, isyarat tubuh. Ya. Isyarat tubuh. Ya, wow, apa mencontohkan kakinya untuk ditekuk 45 derajat. Mencontohkan gerak, iya. Gue melune apa? Gerak apa isyarat tubuh melune Pak? Mencontohkan kakinya untuk ditekuk 45 derajat ya. Oh, iya. Mencontohkan gerak ya. Melune apa? Gerak. Untuk menekuk kaki. Iya, 45 derajat. Mencontohkan gerak, iya, nganggone gerak maksudnya. Empat 45 derajat. Ya, 45 derajat. Yang kedua, keterampilan gerak servis ya kenal wis. Servis pada permainan bola voli wis. Servis bawah mana ya Pak Bambang? Apa servis men? Lebih lebih apa? Di bawah. Iya, servis bawah mana Ben, dan lebih Ben. Servis Pasifik. bawah dan atas ya apa wis? Oh, ndanggo anu kan geraknya ya wis pokoknya servis. Pada saat pada permainan servis bawah pada permainan bola voli. Yes. Ya ada. Yes, Pak. Ada. Ya, isyaratnya Jo satu verbal. Tangan diayunkan. Verbal. Tangan diayun. Iya, kalau servis awak dari belakang ke depan sih ya. Di bawah berarti nggak di apa ya? Itu verbal yang itu ya. Yang pakai isyarat itu ya, menggunakan kata-kata ya. Iya, menggunakan kalimat. Iya, tangan diayunkan ngono. Iya, terus
Non verbalnya kasih tepukannya kena tepukan tangan bagi yang sudah sesuai atau benar gerakan kene ngono. Pak Bambang, kowe jawaban aku lewat WA pribadi Japri ning jenengan coba. Ya wes. Sudah. Ya. Sambil. Engko tak pindah ya, engko tak copy. Bukan benar. Oke. Ya sudah. Nomor loro isyaratnya wis kabeh Pak Bambang. Verbal non verbal. Verbal tepukan tangan. Terus udah cukup, apalagi ada lagi? Ada lagi yang ketiga berarti apa? Perkenaan pada pergelangan tangan berarti pimen Pak? Iya. Artinya, Antara pergelangan tangan dan itu. iya, pokoknya antara pergelangan Badan tangan dibungkukan. Iya. dengan kue apa? Dengan apa bahasanya? Anu tubuh apa ya? Badan agak dicondongkan ke depan. Ya, orang kayak gue ya kena bisa wis. Badan dicondongkan ke depan menggunakan isyarat tubuh. Ya. Ya. Tangan lurus ke depan. Harus ada dawa. Apa? Dawa coba isyaratnya hanya 1 atau 2 kata be. Badan dicondongkan itu aja. Badan dicondongkan ke depan ya gue bayar apa bisa dengan menggunakan isyarat tubuh ya gue. Ya sudah. Nomor 3. Konten atau aspek organisasi penugasan. Itu nomor 1 dari pasukan dari bisa anu Pak. Oh iya, belum tahu. Ya coba kowe dideleng nomor 1 ne kowe. Oke. Cuma runtak edit langsung ditumpuk. Ya enggak apa-apa nanti di anu. Pak Sigit masuk di breakout 1 nggak Pak Sigit? Halo, kedengar Pak Sigit? Nanti lagi ngerjakan itu nomor 2 apa belum? Belum. Nanti kita lihat dulu nomor 1 dulu Pak Bambang. Oh iya ini tak copy. Iya, ini karena kelompok 1 ini pertanyaannya sama semua Pak Bambang. Kelompok 1 sampai 3 sama semua. Jadi Derek yang di atas paling atas maksudnya. Iya. Ada boy kayak. Itu enggak usah ya. Yang punya pasukan dulu itu di Pak Bambang. Kasih faktor lingkungan nanti tak lihat dulu. Pasukan jawabannya yang itu menetapkan tanda prosedur. Ini semua ya Pak ya, nomor 1. Apa semua? Ya pokoknya kita concern yang di atas dulu wis Pak Bambang wis, yang nomor 1 dulu wis. Ini A, B, C dan D sudah semua apa? Apa jadi 1 ini? Enggak tahu tuh pasukan ini gimana? Enggak, itu kan masing-masing Jawaban tanda. itu sebenarnya. Ini baru yang A ya Pak ya, yang tanda prosedur ya, menetapkan tanda prosedur. Iya, apa jawabannya loro Pak? Ya, tanda prosedur itu ada yang, 3 macam bentuk. Iya. Berarti yang B, C, D-nya belum. Apa? Itu udah masuk itu.
PCD nih. Iya di bawah. Itu ada 3, ada 4 toh. Keempat, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Iya. Kayak Ya kok bareng-bareng kata anak kowe nyontak kalau boleh ada bae. Yang otak boleh maning. Ya, bareng-bareng boleh. Asik. Nemu ning endi Sukas? ini kalau mau saya itu punya Pak Sukas mending Ya. juga itu. Kalau pengen lihat buat di modul 21 B2, Pak. Buat nomor 2 aja apa 3 ya? Jawabannya ya. Iya Pak Sukas. Ya monggo lah. Mulanya aku mau ngomong kayaknya kan pada buah kayak ini jawabannya. Iya, lah iya. Ini kan ada perhatian. Terus ya. Untuk konten Apa dicukuti poin-poinnya bae kok dilebokna nang sing kayane apa kowe kayane apa ya? Cocok lah. Iya, bentar. Kowe nang aku pertanyaannya jadi nasi sih jawaban siji pertanyaan si jawabannya anu kowe Iya. Server. contohnya lengkap ya. Pak Bambang. Ya, Ya. Ini yang B ya Pak Bambang ya. Nomor 1 B ya coba ya. Iya. Saja ya. oh iya bentar. Ya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran passing atas dalam permainan bola voli. Keterampilan geraknya apa? Tadi Pak? Ya gerak-geraknya berarti kayak gue. Apa begini Pak? Ulangi Pak. Ya. Gerak dalam permainan passing atas bola voli. Dalam permainan passing atas bola voli. Ya. bola voli. Ya. Eh, Dilakukan berhadapan utara dan selatan supaya tidak dilakukan dengan ya berhadapan antara utara dan selatan supaya tidak akan tersilau matahari ngono lho Pak maksudnya. saling Kan berhadapan. mengatasi faktor lingkungan apa? Gerak dalam permainan passing bola atas bola voli dilakukan dengan saling berhadapan. Saling berhadapan utara dan selatan ya aku aja timur barat maksudnya mana silo ngono lho. Iya. Selatan terus wis Supaya tidak terpancar matahari apa kepingin maksudnya mana silo ngono lho. Iya. Bahasanya apa lah? Supaya salah satu tidak terkena apa ya langsung berhadapan langsung lah ya. Iya berhadapan langsung dengan matahari atau silo apa silo bahasanya apa? Atau di Pak di bayangan pohon ya aku bisa garis miring di bayangan pohon. Sengatan matahari. Aslinya nggak usah itu Pak, maksudnya langsung kan gerak yang diajarkan oleh passing bawah, passing atas. Oh ya boleh, itu aja, apa-apa. iya. Ya kayak gitu nggak apa-apa. Monggo itu. Ya artinya saya hanya biar dengan lebih paham maksudnya. Iya. Ya, ngerti kok. Ya Pak Sukas. Nyusun kalimat. Keterampilan geraknya passing bawah, passing atas apa itu. Nah, itu kan berarti urutan pengajarannya bagaimana ya? Oh iya. Kayaknya ala lagi ya Pak. Sing apa metode? Yang nomor 2 ya.
Mengatasi faktor lingkungan dhisik wis siji nomor lorone anu kok, Pak. Wis, Pak, nomor lorone. Ya, Nomor lorone diketik langsung bae ya, Pak ya. keterampilan gerak nomor 2. Iya. Faktor lingkungan, iya, niki. Pada permainan bola basket, Pak. Ya, Iya. pada Atau sepak bola ya kena apa basket apa sepak bola wis pokoknya permainan maksudnya dimainkan ngono lho. sepak bola wis, Ya sepak bola boleh wis. Yes. Ya, terus kayak urutannya ya. Ada permainan sepak bola Anu yang kedua permainan ya, sepak sing bola B. anu apa ya? Sing B Permainan mengatasi faktor lingkungan. ya, Ini kan beneficio ya. menendang dan mengontrol bola pada permainan sepak bola itu, Pak. Apa menggiring bola? Ora, iya pokoknya permainan bae pada permainan bola ngono bae langsung mas Iya. bocah main, Pak. Bocah main duduk gue maksudnya apa melakukan anu permainan bola ngono. Sing nomor 2 kok ya menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan ya. Oh, dudu sing lingkungan, Sing di- lingkungan beneficio mau ya. Oh, sing nomor 1. Iya. Iya, mengatasi faktor lingkungan mau kan Oh. beneficio. Iya. Iya, kayak Oh, yang masih gimana ya? dulu. Oke, yang nulisnya yang nomor loro. Oh, aja. Kemudian yang menahapkanku. Yang nomor siji B. Iya. Iya, faktor lingkungan. Bentar, tak copy dulu. Bentar. Bermain sepak bola diberikan waktu jeda istirahat ya kowe, Pak. Terus yang kedua apa ya mau ya permainan sepak bola. Iya. Gimana Pak? Permainan sepak bola. Iya, peserta didik diberikan waktu istirahat antar aktivitas. Berikan waktu istirahat. Antar aktivitas. Istirahat antara aktivitas. Iya, maksudnya anak permainan bola kok setengah main istirahat, nonton kok main maning. Saya juga mengalami faktor lingkungan. Aktivitas terus Wih, saya kok baik. Diminta istirahat antar aktivitas saya kok baik. terus ya itu. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, saya kising apa mendengar dan melihat. Didik apa ya? Kowe anu bae wis engko Pak Wahidin ke sampai ding tak coba tak garap aku coba wis. Kece wis rampung cek. Chip neke Ya, sih neke pasukas yang A Pak Ya. itu itu aja ya maksudnya yang kandang verbal dan non verbal aja itu nih Nah, Ya, pokoknya dan wis. nggak usah semua berarti Iya, ya kan maksudnya tandanya kan bisa verbal karo non verbal. tanda. Heeh, kowe neng aku penjelasannya sing kakean menurut aku kowe. Contohnya maksudnya lho. Iya, kok verbal dan non verbal ya kok disingkat peng. Iya, terus contohnya si bae Pak Sembang. Iya, usah dawa-dawa. Angkat tangan ya Iku kayak garide ge cewek wis rampung tak kira. Ada sambung hari ini Pak. Apa ya Pak ya? Iya, Penggunaan waktu. terus ngono silakan no. Iya nomor loro Ya. anu kok nomor loro di kowe. Aku tak garap dene. Ya. Nanti biasa nggih Pak Bambang ada Nggih. moderator kemudian nggih. penyaji untuk nopong nggih. Nggih nanti Nggih, di turun. presentasikan nggih. Nggih.
Yang C dari kiri Pak Sukas. Rimen Mas Bambang. Ya. Cene ya durung. Aku sisang karo dene wis. G. Yo Pak Wahidin yang belum nomor berapa ya? 2 ya. Dengan kowe bae. Ya nomor 2 bae wis kowe karo Pak Wahidin nomor 2 mikir nomor 2. Nggak nomor sijine. Pak Sukas nomor 1 tinggal D-nya, Pak Sukas saya ngarap. D-nya lagi tak telepati kok. Asik. Ini monggo. Pak, apa ya? Ini. Syarat 2 nih, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Oke. Kayak apa ya? Kayak menggiring bola ini di kelas 5 kan ada ini menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam. Ya, terus. Nah, cara melakukannya posisi permulaan berdiri menghadap arah. Gitu aja ya, itu aja ya. Bisa ya. Pokoknya dengan cara yang paling mudah ke yang sulit ngono isine Pak Bambang. Ini kan nomor 2 apa? Urutan pengajaran yang dilakukan. Pengajaran ya. Apa cara melakukannya kayak gitu, Pak? Kowe nang kono ana apa nang modul B1 B2 Pak, di situ contohnya gini Pak Bambang. Mempraktekkan passing bawah dalam permainan bola voli. Kemudian organisasi pembelajarannya disampaikan dengan cara berpasangan ya kowe. Silakan. Ini wis Pak Wahidin men. Keterangan gerak apa tentang apa ini? Ya terserah wis. Apa Pak Sukas? Mendribble bola apa menggiring bola? pada permainan bola kasti ya kenal, lempar tangkap wis. Dilakukan secara berpasangan bagi kelas atas. Kayak orang sih, madanya menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam. Ya cara melakukannya adalah posisi permulaan berdiri menghadap arah gerakan dan pandang ke depan. Posisi kaki menumpuk di samping bola. Doronglah yang ketiga, doronglah bola maju menggunakan kaki bagian dalam. Ya itu urutannya. Bukan Pak, itu maksudnya kalau itu tanya dengan artinya itu Pak. Itu cara melakukannya kan? Iya, itu bukan di situ maksudnya, caranya kita mengajar, urutannya bagaimana. Misalkan menggiring bola, bocah menggiring bola dengan kaki bagian dalam dari satu kun ke kun yang lain, ngono misalkan dengan jarak 5 meter, nanti ditambah lagi dengan jarak 10 meter ngono lho Pak. Maksudnya ya kowe rangkaian pembelajarannya Pak. Iya, urutannya. Atau nanti menggiring bergantian berhadapan terus kemudian dikasihkan ke teman yang ada di depannya kemudian bergantian ngono ya kena. Rangkaian gerak pembelajarannya Pak duduk gerak wene gerak dasare. Jadi ya. Coba ya maksudnya nang pembelajarannya apa bola kasti apa sih? Lempar tangkap bola. Ya bisa. Ya, jadi sih baca ya. Bola. Ya. Gerakan lempar tangkap bola ya. Ya. Anak diposisikan berhadapan. Nah, urutannya
Ya, anak diposisikan berhadapan, di salah satu anak memegang bola, di kemudian dilempar, satunya menangkap bergantian. berhadapan dan salah satu Anak memegang bola, anak kemudian dilemparkan, satunya menangkap secara bergantian dengan jarak. bola. Salah satu orang memegang bola dan dilemparkan. Ya, satunya lagi menangkap dan bergantian. Dengan memegang bola dan dilemparkan. Dan setelah menangkap, anak tersebut kembali melempar gitu. Iya, bergantian. Dengan jarak 3 meter ya kena. Terus nanti di kok semakin jauh ngono lho, Pak. Kemudian anak tersebut menangkap langsung gantian dengan jarak apa? Dengan jarak kira meter biasanya Pak, 3 meter apa 4 meter di situ ngono. 3 meter, 4 meter. Iya, selama beberapa kali kemudian ditambah jaraknya semakin jauh ya. Apabila sudah bisa ya. Keduanya ini ada dua itu Pak. Oh, ada 2. Iya. Ada kakean. Anak berdiri berhadapan. Ya, terus. Ya, apa disingkat banyak apa ya? Posisi kayak gini aja, anak saling berhadapan. Saling lempar tangkap berhadapan ya itu ya, disingkat nih. Posisi bola berada di tangan apa ya gitu. Ya pokoknya disingkat ya kena wis. Saling melempar tangkap bola berhadapan dengan jarak 5 meter kemudian ditambahkan setelah mahir ya jaraknya ditambahkan setelah sudah. Ya cuy, apa ya? Disingkat wis bahasanya. Posisi berhadapan dan salah satu anak memegang bola dan dilemparkan. Ketiga itu satu. Ini yang keduanya berarti itu wis. Dan setelah kedua ini. Oke. Bos. Padang. Dari Padang. Ya. Dari Padang. Yang apa? Padang. Padang. Ya wis iki apa? Iya. Pawito Mas ya. Pawito Bu Mas ya. Sini rel. Yo kae nyuruhin lo. Salam Bu. Imen mau Bang? Ya, udah. Ya, iya sah, nomor lorone apa? Sama apa beda permainan sepak bola? Ya, saya ganti apa aja. Pak Bambang baju remen sepak bola piye Pak Bambang? Enak ini Pak. Apa ya ini Pak Bambang? Saya. Oh, laka eme lo, laka eme. Eme nyangkol. Emang anak eme. Ana iki sempak kayak ku. Iya, kerumunan panopan. Bisa wis gabung wis. 40 menit ki. Cepet temen. Wis Pak Bambang ada nomor loro. Ya. Keterampilan geraknya. Permainan Pak Bambang sudah sembuh kakinya. Mendingan Pak. Ayo. Monitor Pak Bambang, yes. Iya. Ya. Yang kedua, keterampilan gerak yang kedua. Mana ada mengontrol bola pada permainan sepak bola ya? Ya kena ya. Ada permainan sepak bola. Anak berdiri saling berhadapan. Ya, terus kan primen ya. Satunya menendang, satunya menerima, menahan bola. Mengontrol bola. Sini.
Sampun ya, Bapak Ibu. Untuk pengerjaan di LK-nya. Mau ditunjuk apa biasa? Putar? Putar Pak, biasa putar. Terusin ya. Stop, Pak. Putar-putar, Pak. Putar-putar Pak, kena deal. Yes, bentar. Asli ya, tahu orang. Ya. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kelompok 3 dulu. Kelompok 3, wih, sip, jackpot, kelompok 3. Monggo untuk kelompoknya Bu Catur, Bu Paramita, Mas Afan, Mas Novan. Oke, Pak. Cek Bu Catur. Cek Bu Paramita. Pak Afan belum bergabung, Pak. Belum bergabung, Bu. Nggak tak geleng lah kasih dorong. Apa bene gabung, Pak? Bene gabung. Si, demikian. Presentasikan. Siapa dewek? Sorry. Iya, jenengan bene gabung sih. Iya. Oke. Tak kirim ke siapa ini? Ke Bu Catur. Jenengan langsung. Ya wis. Pimen, nyong sing baca apa Pimen? Bu Catur apa? Ya tak kirim di situ berarti. Jenengan paket Penyerah wae Pak Afwan. Bahasane yang kayak kenal gue. Mulanya ada di kelompok kamu enak. Yang pantang. Kamu harap tenang ya Pak Novan. Terus nurut nih. Langsung. Ya monggo. Bapak. Langsung monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator kita Pak Joko, serta yang kami hormati rekan-rekan kelas 001 diseminasi PPKG PJOK gelombang 1 Kabupaten Tegal. Mohon izin kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Afan Gifari sebagai moderator, dan sebagai penyaji nanti ada Bu Catur dan anggota yang lain ada Pak Novan dan Bu Mita. Mungkin langsung saja materi akan disampaikan oleh Ibu Catur. Silakan Bu Catur. materinya. Wis tak kirim. Dibuka. Bukannya pelan-pelan ya Bu Catur. Sorry Miki tak edit maning soalnya. Tak lengkapi. Ya, terima kasih atas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami tentang berbagi referensi inspiratif penyajian tugas berat. Satu, mendapat perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama komunikasi verbal. Maka dan itu barangkali sering menggunakan komunikasi verbal dengan atau berteriak mulai. Yang kedua, Sing dene dulu, ide penggunaan waktu yang efisien. Penggunaan waktu yang efisien yang dene belum. Yang tadinya. Oh, pucatur. Lagi. Mr. Bams minta tolong mikrofonnya di-mute dulu. Oh iya. Monggo silakan. Bu Catur, boleh dilanjutkan? Dilanjut. Yang B, mengatasi konflik dalam pembelajaran. Mengatur ruang kelas untuk belajar yang aman dan nyaman. Yang kedua, mengorganisasi pembelajaran dengan baik agar anak tidak pada peralatan yang digunakan dalam pembelajaran. Yang C, memastikan peserta didik dan melihat. Yang pertama, menyampaikan materi dengan jelas. Yang kedua, memposisikan peserta didik membelakangi matahari dan tidak silau. Yang penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, tidak terlalu banyak menjelaskan secara bertele-tele, memberikan kesempatan dan peserta diskusi. Yang kedua, memberikan aktivitas dalam permainan. Yang ketiga, memaksimalkan pengelolaan kelas. Oh iya, kenalin. Kemudian yang kedua, menambahkan konten organisasi penugasan. Keterampilan yang diajarkan. Yang pertama yaitu passing bawah dalam bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan. Yang pertama, memberikan pemahaman peserta didik terkait passing bawah bola voli. Yang kedua, mendemonstrasikan. Yang ketiga, melakukan passing bawah secara berpasangan. Yang keempat, menerapkan dalam game atau pertandingan. Yang kelima yaitu refleksi. Yang kedua, sikap lilin senam lantai. Urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama memberikan pemahaman peserta didik terkait sikap lilin senam lantai. Yang kedua, mendemonstrasikan. Yang ketiga, melakukan aktivitas sikap lilin. Dan yang keempat, refleksi. Yang ketiga adalah isyaratku pembelajaran. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan, yaitu passing bawah dalam bola voli. Isyaratnya, lengan lurus, kemudian kaki terbuka, lutut ditekuk, dan pandangan ke bola. Yang kedua adalah sikap lilin senam lantai. Isyaratnya, tungkai kaki lurus ke atas, tangan menopang pinggang. Dan yang ketiga, jaga keseimbangan. Mungkin itu yang didiskusikan dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya bisa
minta dilengkapi dari Bapak Ibu lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan hasil diskusi kelompok 3 yang disampaikan oleh Ibu Catur. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab atau bagaimana ini Pak Joko? Oh, barangkali ada yang menanyakan. Tapi karena waktunya sudah siang ya. Apunten Pak, saya izin ke belakang dulu. Langsung kelompok berikutnya mungkin nggih Pak. Sudah komplit ya. Sudah bagus. Monggo. Tutup mawon Mas Afnan. Oke. Ya, demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Barangkali ada kekurangan, kami mohon maaf. Kita masih sama-sama belajar. Terakhir, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, putar lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ulangi lagi ya. Hore, kelompok 3. Ulangi lagi. Diulangi lagi. Lagi kelompok 3 ya. Nggih. Nggih, Pak. Kelompok 1. Apa kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ya, monggo kelompok 2. Oh, kelompoknya Mas Dimas. Nggih, Pak, ya. Monggo, Mas. Pak Bejo, Pak Tegar, monitor. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Kameranya on, Mas. Kelompok 2 terdiri dari Ketua Tegar Aji Nugroho, Wakil Pak Bejo Widodo, saya sendiri Dimas Kurniawadi. On kamera, Mas Dimas. Report, Pak. On kamera. Ben katon gagal tadi. Ini agak atos ini, Pak, reportnya. Nggih, sip. Allah ganteng Katon bagus ya kayak kue Pak. Nanti yang membacakan Pak Bejo yang suaranya merdu ya. Nanti saya share screen. Ngartinan temen, Pak. Mangan di. Kok di sit nunggu nasi Padang. Lagi jalan, Apa Bu Catur? Beli bener kayak nasi Padang aja. Udah Pak Dimas sudah. Nggih. Udah mulai? Nggih, monggo Pak Bejo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 akan memaparkan apa tadi? Refleksi itu.
Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di sini kami membagi ada beberapa bagian. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur yang terdiri dari satu, menetapkan tanda di sini adalah komunikasi verbal atau non-verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, menggunakan komunikasi verbal dengan menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai. Yang ketiga, komunikasi nonverbal, misalnya tanda awal dan akhir aktivitas menggunakan tanda yang jelas, seperti peluit atau aba-aba untuk memulai dan mengakhiri setiap aktivitas. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. 1, bagi Bapak, Ibu yang mengajar di kelas-kelas bawah, barangkali sangat paham ketika justru harus bersaing dengan objek-objek yang ada di tangan peserta didik menjauhi objek tersebut. 2, adaptasi terhadap cuaca ekstrim, misalnya panas, dingin, atau hujan. Yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang C, ya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. 1, komunikasi efektif. 2, penempatan peserta didik. 3, media pembelajaran. 4, variasi aktivitas. Dan yang D, penggunaan waktu yang efisien. Next, Mas Dimas. Penggunaan waktu yang efisien. 1, perencanaan yang matang. 2, pemanasan yang singkat namun efektif. 3, memberikan tugas sederhana. Yang sekarang yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Dibagi menjadi 2, keterampilan gerak yang diajarkan dan urutan pengajaran yang dilakukan. Keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama, 1, melakukan gerakan melempar dan menangkap dengan teknik yang benar. Dengan urutan pengajaran yang dilakukan, 1, guru memberikan demonstrasi teknik yang benar. 2, siswa melakukan latihan individu dengan bimbingan guru. 3, siswa melakukan latihan kelompok dengan berbagai variasi. Keterampilan gerak yang diajarkan yang kedua yaitu penerapan keterampilan melempar dan menangkap dalam permainan sederhana, permainan kelompok dengan aturan yang jelas. 1, guru menjelaskan aturan permainan. 2, siswa bermain dalam kelompok. 3, guru memberikan umpan balik dan evaluasi. Yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, 1, mengajarkan gerakan melompat. Dengan isyarat atau cue yang bisa digunakan adalah 1, isyarat verbal seperti siap, siap, lompat. Yang kedua, isyarat non-verbal. Guru mendemonstrasikan gerakan melompat sambil menekankan pada posisi kaki dan tangan. Keterampilan gerak yang diajarkan kedua yaitu mengajarkan gerakan melempar bola. 1, isyarat verbalnya, ayunkan tanganmu ke belakang lalu lepaskan bola dengan kuat. 2, isyarat nonverbalnya, guru menunjukkan gerakan melempar bola sambil menjelaskan target yang ingin dibidik. Next, Mas. Sudah, Mas Dimas. Sudah, Pak. Sudah, ya. Kiranya cukup sekian itu Bapak Ibu guru yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Mas Dimas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Dimas. Baik, itu tadi pemaparan presentasi dari Pak Bejo Widodo dari kelompok kami. Mau ditambahi bagi kelompok kami untuk masuk Putus-putus suaranya nggih, Mas Dimas. Cek, masih putus Pak. Nggih. Boten, jelas. Jelas. Bentar Pak. Nggih. Monggo bagi kelompok yang lain, teman-teman yang ingin memberi masukan atau kritikan silahkan. Untuk kelompok kami supaya kedepannya lebih baik lagi. Masih putus-putus Pak, cek. Boten. Lancar Mas. Lancar. Monggo barangkali datang. Cukup Pak. Seperti Lanjut aja Pak. Nggih. Oh, Pak Wakidin. Monggo Pak Wahidin. Nggih Pak, sedikit nanya saja nggih Pak. Nggih. Nah, untuk kelompok dua sudah bagus penyampaiannya. Saya hanya ingin bertanya tentang penjelasan. Yang pertama mengenai mendapatkan perhatian dari peserta didik. Untuk poin yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat itu saya bisa dijelaskan lebih detail contohnya. Terima kasih Pak. Yang C ya Pak. Oh ini ya Pak. Nggih Pak, maksudnya dijelaskan geraknya maksudnya Pak. Yang ini Pak Wahidin. Nggih, siap. Nggih. Mencoba menjawab dari Pak Wahidin ya. Ini kenapa saya tulis singkat karena nanti kepanjangan. Komunikasi efektif di sini menggunakan kalimat aktif yang jelas, tegas, dan singkat Pak. Jadi peserta didik lebih mudah dalam menangkap instruksi. Yang kedua, penempatan peserta didik. Terkadang di dalam satu kelas kita sebagai guru secara sadar tidak sadar dengan melihat kondisi di kelas akan mengelompokkan membuat kelompok dalam pembelajaran biasanya. Penempatan seperti ini ternyata sangat penting peranannya bagi peserta didik. Yang ketiga media pembelajaran. Ketika dalam pembelajaran kita mengajar seperti biasa akan memberi kesan biasa pula, tapi dengan membuat media pembelajaran yang menarik itu lebih membuat peserta didik untuk tertarik dulu, baru nanti mau mendengar dan melihat. Untuk variasi aktivitas ini lebih supaya peserta didik
dalam pembelajaran biasanya tergantung gurunya, dikeluarkan kreativitas masing-masing guru. Nanti setelah ini Pak Wahidin bisa membagikan pengalamannya, kreativitas variasi aktivitas apa saja, misalnya Pak Wahidin mengajar bola voli atau sepak bola, itu antar teman bisa saling share pengalaman, jadi bisa bermanfaat juga untuk kita semua. Mungkin itu Pak Wahidin jawaban dari saya. Barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan lagi, dipersilahkan. Bagaimana Pak Wahidin? Ya, terima kasih Pak Wan atas penjelasannya dengan kalimat dan bahasa yang sangat jelas sekali dan bisa dipahami. Terima kasih sekali untuk berbagi ilmunya. Oke. Baik, terima kasih Pak Wahidin atas pertanyaannya. Untuk peserta yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas nggih? Cukup nggih Bapak Ibu. Sekarang tutup dulu Mas Dimas, kemudian nanti kelompok yang terakhir. Ya. Monggo untuk ditutup dulu Mas Dimas. Oke. Oke, silakan untuk kelompok yang terakhir, kelompoknya Pak Wahidin ya, Pak Wahidin, Pak Bambang. Oke Pak, siap. Oke, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Wahidin, kemudian Bapak Sukastianto dan Pak Bambang Prayitno. Kita di sini semua berbagi ilmu dan saling menambahkan, saling memberikan masukan, saling memberikan saran. Mudah-mudahan bisa menjadikan guru PJOK yang hebat ke depannya, menjadikan pembelajaran yang lebih baik lagi tentunya. Ada beberapa pemaparan yang akan kami berikan dari kelompok 1. Langsung saja nih Pak, karena waktu. Untuk pemaparannya saya berikan waktunya kepada Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Halo, Assalamualaikum. Dengar Pak Bambang, monggo. Ya. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan presentasi mengenai penyajian tugas gerak. Yang pertama adalah mendapatkan perhatian dari peserta didik dengan menetapkan tanda prosedur, itu dengan angkat tangan. Ini yang verbalnya ya, verbal dengan angkat tangan, tunggu, mengangkat tangan sebagai tanda bahwa siswa harus berhenti berbicara dan memberikan perhatian. Yang kedua dengan tepuk tangan. Guru membuat pola tepuk tangan yang diikuti oleh siswa sebagai tanda mereka harus fokus. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Gerak dalam permainan passing atas bola voli dilakukan dengan saling berhadapan
utara dan selatan supaya salah satu tidak berhadapan langsung dengan matahari atau tidak silong ya bahasa Tegalnya. Yang kedua, permainan sepak bola. Peserta didik diberikan waktu istirahat antara aktivitas. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Berdiri di tempat yang terlihat jelas. Pastikan Anda berdiri di depan kelas atau di posisi yang mudah dilihat oleh semua siswa. Gunakan suara jelas dan cukup keras. Pastikan volume suara cukup keras untuk didengar oleh seluruh siswa, tetapi tidak terlalu keras sehingga mengganggu konsentrasi. Penggunaan waktu yang efisien. Prioritaskan tugas. Gunakan metode seperti matriks Eisenhower untuk memisahkan tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Fokus pada apa yang benar-benar perlu dilakukan. Rencanakan harian. Buat daftar tugas harian, tentukan waktu tertentu untuk setiap tugas dan usahakan untuk mematuhinya. Untuk pertanyaan yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, lempar tangkap bola. Urutan pengajaran yang dilakukan, anak diposisikan berhadapan dan salah satu anak memegang bola dan dilemparkan. Dan setelah menangkap anak tersebut bergantian melempar dengan jarak 4 meter. Setelah menangkap bola, anak tersebut bergantian melempar dengan jarak 4 meter. Keterampilan yang kedua, menendang dan mengontrol bola pada permainan sepak bola. Anak berdiri saling berhadapan, posisi kaki penumpu di samping bola dan kaki yang akan digunakan menendang menghadap keluar. Doronglah bola maju menggunakan kaki bagian dalam. Ketika sudah mendekati bola, lakukan ulang gerakan tadi secara terus-menerus. Untuk menghentikan bola dilakukan dengan cara meletakkan telapak kaki di bagian atas bola. Isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, mendribel bola pada permainan bola basket. Isyarat yang digunakan verbal, didorong, tidak dipukul. Non-verbal, memberikan acungan jempol bagi yang sudah mempraktekkan. Isyarat tubuh mencontohkan gerak untuk menekuk kaki 45 derajat. Servis bawah pada permainan bola voli. Verbal, tangan diayunkan. Memberikan tepuk tangan pada yang sudah mempraktekkan. Badan dicondongkan ke depan dengan isyarat tubuh. Demikian pemaparan materi yang dari kelompok 1 yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Bambang atas pemaparannya. Monggo untuk teman-teman barangkali ada hal yang kurang tepat atau kurang sempurna bisa untuk memberikan saran, kritikan atau pendapat yang lain. Monggo kami berikan waktunya. Terima kasih. Monggo Mas Dimas. Oke. Pak Bambang, mungkin ini pengetahuan baru saya itu tentang paparan penggunaan waktu yang efisien. Bisa ditampilkan Pak, saya lupa itu soalnya bahasanya Inggris itu. Itu kalau menurut Eisenhower itu maksudnya bagaimana ya Pak? Itu menurut Bapak Eisenhower itu bagaimana cara mengimplementasikan waktu yang efisien dalam pembelajaran. Terima kasih Pak. Iya, balas pertanyaannya bagus sekali Pak Dimas. Ngerti nana pertanyaan angel.
Untuk lebih jelasnya silakan kepada Pak Sukas itu yang tadi dijawab. Monggo Pak Sukas bisa lebih dijelaskan. Halo Pak Sukas. Mohon diulang pertanyaannya, Mas. Oh, nggih. Oh, nggih Pak Sukas. Pak Dimas diulang, Pak Dimas. Itu tadi Yang Mas, ini. tolong pertanyaan di pripun? ulang. Iya Pak, saya ulangi Pak. Itu di pemaparan presentasi yang penggunaan waktu yang efisien Sama telepati. itu ada yang saya belum tahu Pak tentang itu. Bapak Eisenhower memberi apa langkah-langkah atau metode atau bagaimana? Saya ingin tahu Pak. Intinya itu intinya. Monggo Pak Sukas. Oh, Eisenhower metrik. ya kalau menurut saya Eisenhower itu semacam teknik bisa juga dikatakan Putus-putus Pak Sukas, maaf. Timbal balik, umpan balik lah, bukan timbal balik ya Mas Dimas. Itu kalau menurut saya seperti itu. Monggo saya kembalikan ke yang lebih berkompeten lagi. Hadir Pak, hadir. Mengalami. Siap. Hadir. Oke, Pak Bambang, Pak Bambang. Tambah ya Pak Dimas ya. Baik, terima kasih Pak Sukas. Saya ambil alih nggih. Ya, saya hanya mau menambahkan sedikit Pak Dimas untuk penjelasan dari Pak Sukas tadi tentang metrik Eisenhower ya maksudnya nggih. Ya, metrik Eisenhower itu adalah cara mengatur tugas berdasarkan urgensi atau kepentingan sehingga Bapak dan Ibu guru bisa secara efektif memprioritaskan pekerjaan yang paling penting. Jadi intinya di situ pekerjaan mana yang harus didahulukan, kita dahulukan dulu sebelum pekerjaan yang lain. Artinya dalam kegiatan pembelajaran PJOK, inti pembelajarannya dulu yang kita lakukan, setelah selesai baru kita memberikan pembelajaran yang lain seperti remedial ataupun pengayaan. Jadi tujuan pembelajarannya dulu disampaikan, setelah selesai baru yang lain. Itu menurut saya Pak Dimas, terima kasih. Oke Pak, sedikit lagi Pak. Ini kan terkait tema mendapatkan perhatian dari peserta didik Pak. Dengan menggunakan metode tadi, apa hubungannya itu metode tadi terus mendapatkan perhatian dari peserta didik? Terima kasih Pak. Baik, itu nggih Pak Dimas, saya jawab nggih. Monggo nggih Pak. Nggih, terima kasih. Itu maksudnya dikandung maksud ketika kita pembelajaran terutama di kelas rendah ataupun anak SD nggih Pak Dimas nggih. Itu biasanya akan berbeda dengan anak-anak usia SMP atau SMA. Yang namanya pembagian waktu itu sangat penting. Artinya ketika anak itu kelas rendah atau SD,
dimungkinkan itu perhatiannya hanya beberapa saat Pak Dimas, artinya tidak bisa dalam jangka waktu yang lama. Jadi ketika memberikan tugas gerak, itu harusnya yang inti dulu. Karena kalau tidak, terlalu lama kita memberikan intinya, nanti anak sudah tidak fokus atau tidak memperhatikan kita lagi. Apalagi biasanya kalau sudah lama, sudah bosan, mereka tidak akan memperhatikan apa yang kita berikan pembelajarannya. Mereka tidak fokus untuk memahami atau memperhatikan gerak yang kita lakukan, Pak. Itu kira-kira, Pak. Terima kasih. Oh, nggih Pak Wahidin. Mantap jawabannya. Terima kasih. Monggo barangkali ada yang lain lagi. Saya persilakan. Masih ada waktu ya Pak Joko? Sebenarnya udah habis waktunya, Pak. Oh gitu, Pak. Tutup saja, Pak. Ya, tutup mohon Pak Wahidin, ya. Nanti saya lanjutkan ya. Ya. Baik, terima kasih sekali. Itu tadi pemaparan dari kami. Kelompok 1, barangkali ada kekurangan ataupun apa yang lain yang belum jelas, nanti bisa bertemu. Ya. Artinya kita bisa sharing bareng dengan teman-teman, berbagi ilmu, saling memberikan dan saling menerima, keterbukaan untuk menerima ilmu dari teman-teman semua, supaya kita lebih baik lagi, khususnya dalam PKG PJOK kelas 1 Kabupaten Tegal ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman guru PJOK hebat ya, kelas 001 dari kelompok 1, 2, 3 yang sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ada sesi tanya jawab juga. Ya. Tinggal sedikit lagi nanti untuk presentasinya. Ya, sini untuk refleksi, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Ya, ada beberapa materi yang menarik ya, Bapak Ibu, diantaranya tentang berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak, dari mulai mendapatkan perhatian dari peserta didik, kemudian menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, serta isyarat atau cue pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Monggo Bapak Ibu. Apakah ada informasi yang menarik terkait tadi penyajian tugas gerak? Ya. Banyak sekali ya Bapak Ibu, dari mulai menetapkan tanda atau prosedur, kemudian sampai penggunaan waktu yang efisien. Ya. Selanjutnya, ya, di akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu ya akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Dan referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada pertemuan tatap maya kali ini. Ya. Dan untuk sesi berikutnya seperti biasa foto bersama nggih Bapak Ibu. Mohon untuk on kamera dulu. Monggo gayanya seperti apa? Wahidin monggo. Mas ini inspirasinya dari Pak Dimas, Pak. Pak Dimas yang lagi banyak inspirasi hari ini, Pak. Monggo Mas Dimas. Saya pakai HP, Pak. Susah screenshotnya. Enggak, maksudnya geraknya. Monggo Mas Arman. Oh yang kayak Pak. Monggo Mas. Monggo, ikut saja wis. Ayo. Kayak gini. Panopan biasa. Monggo
Monggo. Pak Novan kakinya di atas. Kanggo ndarani kampanye engko. Kampanye. Apa enggak? Bocah tur kas makan nasi padang. Ini. Ya, ini. Oke, monggo. Oke. 1, 2. Kayaknya kayak apa lagi? Go. Naruto. Oh, Naruto. Pimen sih Pak, pimen Pak. Ayo. 1, 2. Oke. Rendangnya nyelilit Bu Catur. Rendangnya nyelilit kayak niku. Oke. Tema Bapak Ibu. Maaf barangkali ada saat memang materi kata-kata yang kurang maaf. Saya akhiri topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Afan. Sedikit Pak, kemarin setelah kegiatan Google Meet kita itu beberapa dari kelas ini saling berdiskusi Pak, mau menanyakan tentang